Kita lanjut bahas PTTH Perjanjian 3 tahun part 1. Oke lah, gak usah banyak Bang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh orang dari sekte Yunlan dan juga tamu undangan sudah menunggu kehadiran Xiaoyan. Bahkan Nalan Yanran juga sudah bersiap di arena pertarungan. Tidak lama kemudian Xiaoyan muncul. Dia mengatakan akan membersihkan nama baik dari keluarga Xiao. Sementara Nalan Yanran merasa dirinya tidak bersalah. Jika waktu bisa diputar ulang, maka dia masih akan tetap meminta pembatalan kontrak pernikahan itu. Tidak lama kemudian, Ketua Agung Sekte Yunlan yang bernama Yunleng mengatakan karena ketua sekte belum hadir, maka untuk sementara dia yang akan memimpin jalannya pertarungan ini. Para murid dari sekte Yunlan merasa Xiaoyan adalah orang yang tidak tahu diri karena berani datang ke tempat ini. Sementara ketua Jialau dan juga Fama merasa tidak asing dengan Xiaoyan, dan Hai Bodong hanya bisa terdiam, tidak berkomentar apapun, meskipun dia mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan dan juga Yan Xiao adalah orang yang sama. Yunleng sebagai tetua terlalu banyak bicara tentang pertarungan ini. Xiaoyan yang sudah tidak sabar pun langsung memotong pembicaraan Yunleng dan memulai pertarungan. Dua orang jenius saling melancarkan serangan satu sama lain. Kemampuan bertarung Nalan Yanran pun mendapatkan pujian dari Xiaoyan. Dan kini Nalan Yanran mengeluarkan teknik pedang roh angin yang membelah pedangnya menjadi 5. Namun hal itu masih tidak mampu menyentuh Xiaoyan. Murid-murid sekte Yunlan merasa Xiaoyan akan segera dikalahkan dengan cepat. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan membentuk putaran doki hijau. Dari dalamnya dia melemparkan pedang berat yang kemudian Xiaoyan bergerak secepat kilat, membuat Nalan Yanran terlihat sangat kaget. Xiaoyan pun mengeluarkan serangan ledakan oktan dan berhasil membuat Nalan Yanran terlempar cukup jauh. Gadis itu tidak terluka sama sekali, yang kemudian kembali bergerak untuk melawan Xiaoyan. Kali ini pergerakan Nalan Yanran jauh lebih cepat daripada sebelumnya, karena dia menggunakan teknik peringan tubuh dari sekte Yunlan. Ketua Fama dan Jialau saling melakukan analisa. Menurut mereka, Nalan Yanran yang menggunakan teknik peringan tubuh membuat doki di dalam tubuhnya meningkat pesat. Sementara Xiaoyan, jika melepaskan pedang beratnya, dia juga mengalami peningkatan dalam hal doki dan juga kecepatan. Menurut Jialau, pedang aneh milik Xiaoyan itu diperkirakan bobotnya mencapai puluhan kilo. Di arena pertarungan sendiri, pergerakan Nalan Yanran benar-benar cepat sampai membentuk badai yang mengelilingi tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera menghentakkan kakinya dan menghentikan pergerakan dari Nalan Yanran. Di sisi lain, Geye yang melihat hentakan kaki dari Xiaoyan pun teringat dengan seorang ahli Dou Huang yang mendatangi kediaman dari Mo Cheng saat itu. Nalan Yanran yang sudah tidak sabar dengan pertarungan ini pun menunjukkan kekuatan aslinya yang berada di tahap Dadoshi, dan dia pun mengeluarkan armor Doki. Sementara di sisi lain, Yun buru-buru terbang menuju sekte Yunlan karena pertarungan 3 tahun sudah dimulai. Namun di perjalanan, dirinya tidak sengaja dihadang oleh kabut hitam. Kembali ke pertarungan Xiaoyan dan juga Nalan Yanran. Kali ini Xiaoyan mengetahui jika sebenarnya Nalan Yanran sudah berada di tahap Dadoshi bintang 2. Namun Xiaoyan tidak takut dan menyuruh Nalan Yanran segera maju, karena sebenarnya Xiaoyan juga berada di tahap Dadoshi dan dia juga menunjukkan armor dokinya. Nalan Yanran yang tidak ingin meremehkan Xiaoyan pun kembali melakukan pertarungan dengan mengerahkan seluruh kekuatan penuh. Sementara kakek Nalan ini memuji almarhum Xiaolin karena memiliki cucu yang luar biasa. Berbagai serangan dilancarkan Nalan Yanran karena dia tidak mau kalah dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga masih bisa dengan mudah menahan seluruh serangan dari Nalan Yanran. Dan Yanran pun mengatakan dirinya saat ini ingin bertarung demi reputasi sekte dan tidak akan membiarkan dia kalah. Namun Xiaoyan juga mengatakan bahwa dirinya bertarung hanya untuk mengembalikan martabat keluarga Xiao. Dan saat ini dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap Nalan Yanran. Ucapan itu membuat Yanran cukup kaget dan mengatakan Xiaoyan orang yang munafik. Merasa dirinya terus ditekan, Xiaoyan pada akhirnya memilih untuk menyerang, dan dia membuat Nalan Yanran terlihat kewalahan. Serangan Xiaoyan sebelumnya memicu Yanran untuk mengeluarkan teknik terkuat dari sekte Yunlan,
yang sudah berhasil dia kuasai. Demi menghadapi kekuatan dari Yanran ini, Xiaoyan pun segera menelan pil api ungu, dan dia juga mengeluarkan api teratai hijau, membuat tetua Fama dan juga kakek Nalan beserta dengan Liu Qing terlihat sangat kaget. Mereka pada akhirnya mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah Yan Xiao, di mana kali ini Xiaoyan mulai menggabungkan api teratai hijau dan juga api ungu miliknya karena dia ingin membentuk api teratai kemarahan Buddha. Sementara Yanran juga baru menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan adalah Yan Xiao dan membuatnya benar-benar terkejut. Pantas saja selama ini sikap dari Yan Xiao terhadapnya benar-benar dingin dan aneh, karena dia ternyata adalah Xiaoyan, orang yang dia sebut sebagai sampah 3 tahun yang lalu. Nalan Yanran benar-benar gemetaran mengingat hal ini. Namun semuanya sudah terjadi. Nalan Yanran saat ini sudah tidak memiliki waktu untuk melakukan penyesalan. Dia segera melepaskan serangannya, dan Xiaoyan juga melepaskan api teratai kemarahan Buddha. Benturan serangan Nalan Yanran dan juga Xiaoyan menimbulkan ledakan cukup besar. Sementara ayah Xiaoyan yang sedang dalam perjalanan menuju kota hutan memiliki firasat bahwa putranya akan memenangkan pertarungan ini. Akibat kekuatan yang terlalu mengerikan, seluruh murid sekte sampai mengaktifkan formasi pelindung supaya tempat ini tidak hancur. Para tetua sekte Yunnan merasa cukup khawatir karena mereka tahu Nalan Yanran akan kalah, terutama tetua Yunleng. Dan apapun yang akan terjadi, jangan sampai Nalan Yanran kalah, karena itu akan sangat memalukan bagi reputasi sekte Yunnan. Tiba-tiba saja Geye mengatakan jika Xiaoyan adalah Dou Huang yang pernah dia lihat di kediaman rumah dari Mo Cheng. Nalan Yanran saat ini terjatuh dari udara. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda yang dulu dia anggap sampah sekarang menjadi orang yang sangat menakutkan. Bahkan Yanran sempat jatuh cinta dengan sosok dari Yan Xiao yang sebenarnya adalah Xiaoyan. Dia baru merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta, namun dalam sekejap dihancurkan berkeping-keping. Nalan Yanran benar-benar menyesal memutuskan kontrak itu karena termakan omongan jika Xiaoyan sudah menjadi seorang sampah. Xiaoyan tidak menyalahkan Nalan Yanran jika dirinya ingin memutuskan kontrak saat itu, namun Xiaoyan menyalahkan cara dari Yanran yang sangat merendahkan martabat keluarga Xiaonya. Perjanjian 3 tahun sudah selesai. Yanran bisa melanjutkan menjadi ketua sekte Yunnan, sementara Xiaoyan akan melanjutkan menjadi kultivator pengembara. Tetua Yunnan menyuruh Xiaoyan segera melepaskan Yanran, dan dia akan memberikan hadiah yang besar. Namun Xiaoyan sudah memutuskan. Dirinya pun memberikan pukulan terakhir pada Nalan Yanran. Tetua Fama dan Jialau merasa Xiaoyan cukup hebat di masa depan dan dia akan menjadi petarung yang luar biasa. Xiaoyan menangkap surat yang terjatuh dari tubuh Nalan Yanran yang dia buat saat itu, dan Xiaoyan juga tidak membiarkan Yanran terjatuh dengan keras dari udara. Yanran mengakui kesalahannya selama ini dan dia meminta pada Xiaoyan untuk menyampaikan permintaan maafnya pada paman Xiaoyan. Yanran sebenarnya bersedia menjadi budak dari Xiaoyan seperti yang dia katakan waktu itu. Namun demi reputasi sekte, dia tidak bisa memenuhi janjinya dan memilih untuk mati saja. Xiaoyan segera bergerak dengan cepat dan menggagalkan rencana bunuh diri dari Nalan Yanran. Dia pun mengatakan tidak berminat menjadikan Yanran sebagai budaknya. Kekalahannya saat ini anggap saja sebagai harga dari segala keangkuhan dan juga kesombongan yang dia lakukan. Xiaoyan segera membakar kertas perjanjian. Dia benar-benar melepaskan ikatan antara dirinya dan juga Yanran. Anggap semuanya sudah selesai dan keduanya bebas berjalan di jalan masing-masing. Karena semuanya sudah terselesaikan, Xiaoyan pun akan meninggalkan sekte Yunnan. Namun tetua Yunleng menyuruh Xiaoyan untuk tetap tinggal karena menurut cerita dari Geye, dirinya adalah seorang ahli Dou Huang yang telah membunuh Mo Cheng. Dan api teratai yang dia keluarkan benar-benar mirip dengan api yang muncul di tempat Mo Cheng saat itu. Maka dari itu, Xiaoyan harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya.
Xiaoyan pun mengelak. Apakah mungkin dirinya yang masih lemah ini bisa dianggap sebagai ahli tahap Da Huang? Yunleng mengonfirmasi pada Nalan Yanran, namun gadis itu menjawab tidak tahu. Sementara Geye kembali menegaskan, dia yakin bahwa itu adalah Xiaoyan dan dia telah menggabungkan api putih bersama dengan api hijau. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama pun sangat kaget karena mereka juga menyaksikan Xiaoyan mengeluarkan api putih ketika mengikuti kompetisi alkemis. Namun Xiaoyan masih mengelak. Di dunia ini sangat banyak orang yang memiliki api putih. Bukan hanya dia saja. Karena merasa sudah tidak ada urusan, Xiaoyan benar-benar akan pergi dari tempat ini. Namun 3 tetua tahap Da Huang segera menghalangi Xiaoyan dan tidak akan membiarkan bocah itu meninggalkan tempat ini. Haibodong merasa resah dan gelisah jika Xiaoyan saat ini benar-benar ditangkap oleh sekte Yunlan karena dirinya pada saat itu juga terlibat, dan Haibodong masih memiliki janji untuk menjadi pelindung dari Xiaoyan hingga detik ini. Tiga tetua pada akhirnya bergerak untuk menjerat Xiaoyan dengan teknik penjara angin. Namun bocah itu masih mampu meloloskan diri. Kejar-kejaran di udara pun dimulai. Yunleng menyuruh Xiaoyan untuk segera menyerah saja. Sementara Xiaolo bertanya, apakah Fama tidak ingin bergerak membantu Xiaoyan karena dia saat ini merupakan tetua kehormatan dari asosiasi alkemis miliknya. Fama cukup bingung. Jika dirinya bergerak maka hubungan sekte Yunlan dan juga asosiasi alkemis pasti akan rusak. Karena pergerakan Xiaoyan benar-benar gesit dan juga lincah, terpaksa 3 tetua mengepung Xiaoyan dan mengeluarkan teknik gabungan untuk mengurung dirinya. Teknik gabungan ini semakin lama semakin menyempit, dan Xiaoyan tidak mampu menghancurkan teknik itu. Di saat yang paling genting, Haibodong pun bergerak dan membekukan teknik ini. Dia tidak melupakan janjinya untuk menjadi pelindung dari Xiaoyan, meski dia tahu bahwa yang dia lakukan saat ini akan menyinggung sekte Yunlan. Pergerakan Haibodong membuat semuanya sangat terkejut. Dalam sekejap dia juga menghancurkan teknik gabungan 3 tetua sekte Yunlan. Xiaolo merasa hubungan Haibodong dan juga Xiaoyan pasti tidak sederhana, hingga dirinya mau bergerak melindungi bocah itu dan menyinggung sekte Yunlan. Yunleng menyuruh Haibodong untuk tidak ikut campur supaya tidak merusak hubungan sekte Yunlan dengan keluarga Meteor. Namun Haibodong lebih memilih melindungi Xiaoyan untuk beberapa alasan tertentu, dan dia harus membawa bocah ini pergi dari tempat ini. Yunleng tidak setuju karena kematian Mo Cheng harus diungkap dan harus ada yang bertanggung jawab atas hal ini. Jika tidak, maka di masa depan nanti tidak akan ada satupun orang yang percaya pada sekte Yunlan. Yunleng segera menyuruh para anggota sekte Yunlan untuk mengaktifkan formasi awan berkabut dan menutup seluruh tempat ini supaya tidak ada yang bisa keluar. Haibodong segera mengajak Xiaoyan untuk bergerak sebelum formasinya tertutup rapat. Namun hal itu dihalangi oleh 3 tetua, dan terpaksa Haibodong menggunakan bor esnya untuk menyingkirkan 3 tetua yang kemudian membentur formasi. Namun formasinya sudah tertutup rapat dan hanya bergetar saja ketika terkena benturan dari bor es milik Haibodong. Tidak lama kemudian 3 tetua kembali menggabungkan kekuatan dan membentuk burung kecap bangau. Hal ini bisa dengan mudah dihancurkan oleh Haibodong. Dia pun mengamuk dan kembali menghajar 3 tetua sekte Yunlan. Ketika Xiaoyan sudah tidak dalam perlindungan dari Haibodong, Yunleng pun mulai bergerak secara pribadi dan akan menangkap bocah itu. Menyadari hal ini, Xiaoyan segera memilih kabur, dan ketika dirinya akan tertangkap, tiba-tiba saja dari dalam tangan Xiaoyan keluar ekor ular putih yang langsung menghantam tubuh Yunleng, membuatnya terpental dan terjatuh. Ternyata itu adalah ekor milik ular penelan surga atau ular putih kecil yang selama ini mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memberikan esensi kristal ungu, dan tiba-tiba saja ular penelan surga ini pun berubah ke wujud aslinya yang merupakan ular raksasa dengan kekuatan mengerikan. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut dengan bentuk asli dari ular penelan surga, karena saat ini ular itu setara dengan ahli yang berada di tahap Da Huang. Yunleng segera memberikan komando pada 3 tetua untuk mengurus Haibodong, sementara dia akan mengurus ular raksasa beserta dengan Xiaoyan.
Pertempuran pun kembali pecah. Yunleng bertarung cukup sengit melawan ular raksasa. Merasa dirinya tidak mampu berbuat banyak hal, Yunleng menyuruh tetua yang tersisa segera melakukan penangkapan pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga langsung memilih untuk kabur. Pertarungan Yunleng dan ular putih nampak tidak seimbang. Dalam sekejap, Yunleng berhasil dibuat babak belur dan dijatuhkan dari udara. Merasa tidak mampu menangani ular putih, Yunleng lebih memilih ikut mengejar Xiaoyan saja. Perbuatan orang tua itu benar-benar cukup memalukan. Menurut tetua Fama, Hai Bodong yang melihat hal ini akan segera membantu Xiaoyan, namun terus dihalangi oleh 3 tetua yang membuatnya cukup geram hingga akhirnya mengeluarkan naga es andalannya. Hai Bodong pun mementalkan 3 tetua dari sekte Yunlan, dan kali ini dirinya mencoba untuk menghancurkan formasi dengan naga es. Namun hal itu masih tetap sia-sia saja. Karena Yunleng tidak mau melepaskan Xiaoyan, hal ini membuat Xiaoyan terpaksa melakukan perlawanan. Dia menggunakan teknik penguasa gelombang api untuk memberikan pukulan yang keras dan akhirnya berhasil mengenai kepala Yunleng hingga membuatnya terjatuh dari udara. Serangan Xiaoyan barusan membuat Yunleng benar-benar emosi dan dia memberikan perintah pada semua anggota untuk mengaktifkan formasi awan penyelimut matahari yang merupakan formasi besar dan juga terkuat milik sekte Yunlan. Dalam waktu yang cukup singkat, formasi besar itu pun mulai terbentuk dari penggabungan kekuatan seluruh murid sekte Yunlan. Hai Bodong merasa ini akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan, dan Yunleng kembali mendapatkan bantuan kekuatan dari para tetua. Dia pun segera melemparkan bola energi ke arah Xiaoyan yang kemudian dihalangi oleh naga es milik Hai Bodong. Namun hal itu segera hancur dan akhirnya ular penelan surga pun bergerak menghalangi serangan itu yang membuat tubuhnya terluka. Merasa serangannya gagal mengenai Xiaoyan, Yunleng kembali mengeluarkan bola energi dan Hai Bodong mengecam tindakan dari Yunleng yang tidak tahu diri dengan mengaktifkan formasi besar hanya untuk melawan seorang junior. Yunleng tidak peduli. Jika Hai Bodong terus ikut campur dalam masalah ini, maka dia akan melawannya. Tetua Fama mengatakan hanya demi moceng, seorang di tahap doang rela menjatuhkan harga dirinya untuk membunuh seorang junior. Namun Jialau segera menimpali bahwa ini bukan demi moceng, tapi demi kepentingan dari Yunleng sendiri yang tidak mau jika sekte Yunlannya menjadi bahan tertawaan di luar sana. Karena reputasi Xiaoyan sangat luar biasa, dia secara tidak sengaja juga telah mencoreng reputasi dari sekte Yunlan, dan Yunleng ingin membalas hal itu. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu dan juga tidak tahu diri. Bola energi milik Yunleng segera dilemparkan dan Hai Bodong mengeluarkan perisai es miliknya. Namun tiba-tiba saja datang serangan misterius dari luar yang menembus formasi pelindung dan menghancurkan bola energi milik Yunleng. Dalam waktu yang cukup singkat, formasi pelindung pun hancur lebur. Dan kemudian ada suara misterius yang mengatakan, sekte Yunlan benar-benar tidak tahu malu, beraninya melawan bocah yang usianya belum ada 20 tahun dengan cara keroyokan seperti ini. Hal itu membuat Yunleng dan semua orang di sekte Yunlan ini cukup terkejut. Tidak lama kemudian, sosok bertopeng berpakaian hitam pun muncul, yang ternyata dia merupakan penjaga dari Xiao Shun Er yang bernama Ling Ying, dan selama ini ditugaskan untuk secara diam-diam melakukan perlindungan pada Xiaoyan. Jialau merasa Ling Ying ini benar-benar kuat dan dia adalah orang yang berasal dari daratan lain di luar kekaisaran Jiama. Yunleng pun menyuruh Ling Ying untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun Ling Ying memilih tetap ikut campur karena misinya datang di tempat ini adalah membawa Xiaoyan pergi tanpa terluka. Xiaoyan pun teringat bahwa ternyata Ling Ying ini adalah orang yang tempo hari menyerangnya. Sesuai dugaan dari Hai Bodong bahwa Ling Ying tidak memiliki niat buruk dan dia berada di pihak dari Xiaoyan. Yunleng membawa nama sekte Yunlan untuk memberikan ancaman pada Ling Ying. Namun Ling Ying mengatakan sekte Yunlan ini hanyalah sekte kelas 2
Di tempat ini mungkin dianggap kuat, namun di luar sana tidak ada apa-apanya. Selain itu, sekte Yunlan saat ini benar-benar melahirkan seseorang yang cukup memalukan. Kasihan Yun Po Tian, sekte yang dia bangun sekarang diisi oleh para sampah seperti Yun Leng. Ucapan itu membuat Yun Leng emosi. Dia tetap akan menangkap Xiaoyan hidup atau mati. Dalam sekejap formasi besar kembali diaktifkan. Yun Leng pun membentuk panah raksasa dan menargetkannya pada Xiaoyan. Ketika anak panah itu dilepaskan, Ling Ying segera mengaktifkan rantai hitam dan kemudian menghentikan pergerakan dari anak panah itu yang bahkan menghancurkannya dengan mudah. Yun Leng yang sangat emosi kembali membentuk anak panahnya karena tidak ingin membiarkan sesuatu yang merepotkan terjadi. Ling Ying pun segera mengeluarkan teknik bayangan untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengan Yun Leng. Pergerakan Ling Ying benar-benar mengerikan, sampai-sampai membuat Yun Leng tidak berkutik, dan akhirnya dengan serangan secepat kilat, Ling Ying berhasil mengalahkan Yun Leng dengan cukup mudah. Yun Leng yang belum mati pun tidak akan pernah membiarkan Ling Ying dan juga Xiaoyan bisa keluar dari tempat ini. Jika hal itu terjadi, maka sekte Yunlan akan dianggap remeh di Kekaisaran Jiaman. Dia segera mengeluarkan seruling sakti yang kemudian meniupnya. Ternyata seruling ini digunakan untuk memanggil Yun Zhan, seorang pimpinan senior dari sekte Yunlan yang juga merupakan guru dari Yun Yun dan selama ini dikabarkan mati karena gagal menembus ke tahap Daozong. Namun sebenarnya Yun Zhan tidak mati dan malahan berhasil menembus ke tahap Daozong. Di luar sana, Yun Yun yang sedang mengejar asap hitam pun segera kembali karena bisa merasakan gurunya telah keluar dari pengasingan. Xiaoyan cukup gugup mendengar bahwa Yun Zhan berada di tahap Daozong. Sesuatu seperti ini benar-benar mengerikan di seluruh Kekaisaran Jiama. Hai Bodong kemudian berjanji untuk melakukan yang terbaik dan membawa keluar Xiaoyan dari tempat ini. Yun Zhan yang baru saja muncul meminta penjelasan dari Yun Leng. Orang tua itu pun mengatakan, jika Yun Zhan tidak muncul hari ini, maka sekte Yunlan akan dihancurkan. Karena Yun Yun sedang bertugas di luar dan belum kembali. Semua kekacauan yang ada di tempat ini disebabkan oleh Xiaoyan. Karena Yun Leng hanya meminta Xiaoyan untuk tinggal sementara demi menjelaskan kematian dari Mo Cheng. Namun bocah itu menolak dan pada akhirnya muncullah kekuatan mengerikan yang melindungi Xiaoyan dan membuat insiden hari ini terjadi. Yun Zhan kemudian memandangi Xiaoyan dan dia tidak percaya dengan kekuatan lemah dari Xiaoyan yang mampu membunuh seorang Mo Cheng. Namun hal itu sudah tidak penting lagi, dan yang jadi masalah saat ini adalah Xiaoyan sudah mengacaukan sekte Yunlan, maka dirinya harus bertanggung jawab. Jika tidak, reputasi sekte Yunlan ini akan rusak. Sementara Ling Ying yang sambil muncul di samping dari Xiaoyan, dia cukup mengagumi Yun Zhan yang telah mampu menembus ke tahap Daozong. Tapi jika dibandingkan dengan Yun Po Tian saat itu, Yun Zhan masih sangat kurang, dan Ling Ying tidak takut dengan Yun Zhan. Bagaimanapun juga dia akan tetap membawa Xiaoyan pergi dari tempat ini. Yun Zhan pun memberikan tantangan. Jika dirinya dan juga Hai Bodong bisa menjatuhkan Yun Zhan, maka Xiaoyan boleh pergi dan masalah di tempat ini juga akan dilupakan. Hai Bodong dan Ling Ying menyuruh Xiaoyan untuk segera kabur. Sementara mereka berdua tidak menunggu waktu lama, langsung melakukan pergerakan dan menyerang Yun Zhan. Namun segala macam serangan gabungan Hai Bodong dan juga Ling Ying tidak ada yang bisa menyentuh Yun Zhan, dan dia dengan mudah mengalahkan Hai Bodong beserta dengan Ling Ying. Tidak lama kemudian Yun Zhan pun menghilang. Dia kembali muncul di atas Xiaoyan dan menggunakan kakinya untuk menjatuhkan ular penelan surga sehingga Xiaoyan tidak bisa kabur lagi dari tempat ini. Tidak lama kemudian Xiaoyan ditekan menggunakan aura Yun Zhan, dan ular penelan surga pun tidak tega kemudian akan menolongnya. Namun dirinya malah dilukai oleh Yun Zhan. Tepat ketika Yun Zhan ingin menangkap Xiaoyan, ular penelan surga yang terkubur batu pun mengeluarkan cahaya yang cukup menyilaukan, dan tidak lama kemudian muncullah Ratu Medusa di samping dari Xiaoyan.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yunsan akan bertarung melawan Ratu Medusa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Perjanjian 3 tahun part 2. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dari awal Yunsan sebenarnya sudah merasa aneh dengan ular putih raksasa milik Xiaoyan. Tidak disangka bahwa ular itu adalah jelmaan dari Ratu Medusa yang berhasil menembus ranah Douzong. Kemunculan Ratu Ular cantik ini juga membuat Yunsan heran. Tidak biasanya suku manusia ular membela manusia. Ratu Medusa berdalih, dia tidak membela manusia dan dirinya terpaksa keluar karena Yunsan menyakiti ular penelan surga. Dan saat ini dia ingin membawa Xiaoyan pergi. Namun Yunleng tidak rela karena hal itu akan merusak reputasi dari sekte Yunlan ini. Medusa pun memberikan tekanan aura pada Yunleng supaya orang tua itu tidak banyak berbicara. Yunsan yang melihat Yunleng kesakitan hanya mempersilahkan Ratu Medusa untuk segera pergi membawa Xiaoyan karena dia sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Ratu Ular yang juga telah menembus ke ranah Douzong. Namun Yunsan berjanji jika Xiaoyan kembali lagi mengacau di tempat ini, bahkan dengan perlindungan dari Ratu Medusa, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos untuk kedua kalinya. Yunsan meminta maaf pada seluruh tamu undangan atas keributan hari ini. Karena acara sudah selesai, dia menyuruh semuanya untuk segera pergi dan pulang ke tempat masing-masing. Sementara Yunleng masih tidak terima Xiaoyan dibiarkan pergi begitu saja. Namun Yunsan kembali menegaskan untuk menahan Xiaoyan membutuhkan harga yang sangat mahal. Selain dia dilindungi Ratu Medusa, pihaknya juga memiliki 2 orang tahap Douhuang. Yunleng kemudian menyarankan supaya ayah Xiaoyan yang tinggal di kota hutan saja yang mempertanggungjawabkan perbuatan dari putranya. Yunsan cukup kaget ketika mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah putra keluarga Xiao di kota hutan. Dan Yunleng memiliki niat buruk untuk membalas dendam atas kejadian hari ini. Sementara Yun yang baru saja tiba cukup terkejut sekte Yunlan miliknya sudah morat-marit. Xiaoyan dan Ratu Medusa sudah sampai di hutan yang cukup jauh dari sekte Yunlan. Ratu Medusa merasa risih diikuti secara diam-diam oleh Hai Bodong dan juga Ling Ying. Dan dia mengatakan apakah mereka berdua tidak berniat untuk pergi. Xiaoyan kemudian mengucapkan terima kasih banyak pada Hai Bodong karena keadaannya sudah aman, maka dia boleh pergi. Hai Bodong segera berpamitan. Jika Xiaoyan butuh bantuannya lagi tidak perlu segan-segan untuk mencari dirinya. Selain itu, Hai Bodong juga berpesan supaya Xiaoyan berhati-hati dengan Ratu Medusa. Ling Ying pun juga muncul di samping Xiaoyan. Dia cukup puas dengan keberanian dari Xiaoyan. Dan sebelum pergi, dirinya berpesan Xiaoyan harus segera meningkatkan kekuatannya. Benua Douqi ini sangatlah luas. Jika dirinya tidak menjadi orang yang kuat, maka tidak akan bisa mendapatkan apapun yang dia sukai. Setelah mengatakan hal ini, Ling Ying kembali menghilang. Xiaoyan kemudian berterima kasih banyak pada Ratu Medusa. Dan Ratu Ular cantik itu mengatakan Xiaoyan harus segera membuatkan pil pelebur jiwa. Jika tidak, maka dia akan menekan ular penelan surga di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Xiaoyan cukup khawatir, tapi Xiaoyan juga tidak mampu membuatnya untuk saat ini. Ratu Medusa terlihat sangat marah dan menekan Xiaoyan dengan auranya. Hal ini membuat Xiaoyan melakukan ancaman. Jika Ratu Medusa berani membunuhnya, maka kemungkinan ular penelan surga juga akan memberontak pada Ratu Medusa. Merasa ucapan Xiaoyan itu ada benarnya, sang Ratu Ular cantik itu pun segera melepaskan Xiaoyan. Dan Xiaoyan ingin membuat kesepakatan kali ini. Dia ingin Ratu Medusa melindunginya selama 3 tahun. Dan dia juga harus membantu Xiaoyan jika dalam kesulitan yang besar. Ratu Medusa menolak 3 tahun dan dirinya memilih 1 tahun saja. Jika dalam 1 tahun Xiaoyan belum membuatkan pil pelebur jiwa, maka dirinya akan bertindak dengan kejam. Xiaoyan setuju dan dia saat ini akan segera kembali ke kota hutan. Setelah itu akan memasuki Akademi Jianan. Ratu Medusa tidak peduli Xiaoyan mau pergi kemana. Namun jika tidak terburu-buru, sebaiknya dalam perjalanan kembali ke kota hutan, Xiaoyan harus mengumpulkan bahan pembuat pil pelebur jiwa. Karena Ratu Medusa menyarankan Xiaoyan untuk mencari bahan obatnya, dia kali ini membawa sang Ratu Ular pergi ke sebuah pasar.
Di tempat itu ada banyak pria yang memandangi Ratu Medusa dengan cara yang cukup aneh karena penampilannya yang seksi, dan dia pun menggunakan auranya untuk membuat banyak pria ini segera berlutut. Melihat hal ini, Xiaoyan segera menyuruh Ratu Medusa untuk bersabar dan tidak arogan di tempat ini karena hal itu akan menarik banyak perhatian. Xiaoyan kemudian mengajak Ratu Medusa mencari bahan obat ke dalam hutan dan juga tempat lelang, dan juga menyusuri banyak tempat. Namun karena bahan itu termasuk bahan yang langka, maka tidak bisa ditemukan dengan mudah. Xiaoyan kembali mengajak Ratu Medusa pergi ke pasar. Dirinya tidak sengaja melihat sebuah toko sepatu. Karena Ratu Medusa nyeker, Xiaoyan berniat membelikannya sepatu kali ini. Penjaga toko pun menyambut Xiaoyan juga Medusa dengan cukup ramah. Dia mengatakan Xiaoyan adalah orang yang cukup beruntung karena memiliki istri yang cantik. Dalam sekejap Xiaoyan panik dan membungkam mulut dari penjaga toko itu supaya tidak banyak berbicara sembarangan karena wanita ini adalah orang yang sangat mengerikan. Ratu Medusa terlihat cukup marah, yang kemudian penjaga toko buru-buru mengeluarkan sepatu terbaik di tokonya. Hal ini membuat Ratu Medusa tertarik dan memilih sepatu itu. Tidak lama kemudian muncullah pria songong bersama dengan pacarnya. Si pacar pun menginginkan sepatu milik Ratu Medusa, sementara Xiaoyan memperingatkan untuk tidak merebut barang yang sudah dipakai orang lain. Pria songong tidak terima dengan ucapan dari Xiaoyan dan mereka pun pada akhirnya berkelahi. Xiaoyan tidak sengaja terjatuh, lalu memeluk bokong dari Ratu Medusa, bahkan membuat cadarnya terjatuh. Sementara pria songong kali ini ngiler melihat penampilan cantik dari Ratu Medusa. Dalam sekejap saja, Ratu Medusa yang marah pun melemparkan Xiaoyan keluar, kemudian melenyapkan pria songong bersama dengan pacarnya. Tidak lama setelah itu Ratu Medusa segera keluar dari dalam toko, dan penjaga toko meminta ganti rugi atas semua kerusakan yang ada di tempat ini. Malam harinya Yunleng membawa dua tetua yang lain untuk melakukan pembantaian di keluarga Xiao Kota Wutan karena dia tidak terima Xiaoyan mencundanginya hari ini. Ayah Xiaoyan pun disiksa dengan kejam, dan demi menyelamatkan seluruh keluarga Xiao, ayah Xiaoyan yang sudah terluka parah memancing mereka bertiga meninggalkan keluarga Xiao ini, yang kemudian ayah Xiaoyan melompat ke dalam jurang dan langsung diikuti oleh Yunleng serta dua tetua yang lain. Xiaoyan yang saat ini berada di rumah makan tidak sengaja mendengar obrolan tiga pemuda yang menceritakan tentang Xiaoyan telah menang melawan Nalan Yanran. Karena sekte Yunnan tidak mau reputasi mereka hancur, pada akhirnya mereka melakukan tindakan yang cukup tidak adil untuk menahan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan malah dibantu oleh dua orang di tahap Do Huang serta Ratu Medusa. Dan kabarnya Xiaoyan juga merupakan orang yang menjadi juara dalam kompetisi alkemis kekaisaran Jiama. Ratu Medusa yang juga mendengar obrolan itu pun langsung memuji Xiaoyan bahwa dirinya kali ini cukup terkenal, bak artis beratang baru. Xiaoyan yang akan pergi pun tidak sengaja mendengar tiga pemuda itu membicarakan ada masalah dalam keluarga Xiao, dan hal ini membuat Xiaoyan bertanya, masalah apa? Salah satu pemuda mengatakan, tadi malam keluarga Xiao mendapatkan serangan dari orang misterius. Mendapatkan informasi ini, Xiaoyan buru-buru meninggalkan rumah makan dan akan segera kembali ke kota Wutan. Ratu Medusa yang egois mengajak Xiaoyan mampir dulu di asosiasi alkemis untuk mencari bahan obat. Keegoisan itu membuat Xiaoyan cukup emosi, dan untuk pertama kalinya dia marah pada Ratu Medusa. Xiaoyan kemudian mengancam, jika Ratu Medusa masih seperti ini lagi, Xiaoyan tidak akan berbelas kasihan padanya. Dalam sekejap saja, Ratu Medusa pun ngeblank. Dia kemudian berubah dari ratu yang galak menjadi gadis yang penurut. Cerita berpindah ke sekte Yunlan. Yun saat ini meminta maaf pada gurunya atas insiden yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa perjanjian 3 tahun akan berubah menjadi keributan sebesar ini, sampai membuat gurunya harus keluar dari dalam pengasingan kultivasi. Ditambah lagi, Yun tidak bisa kembali tepat waktu dikarenakan dirinya saat ingin kembali tidak sengaja bertabrakan dengan kabut hitam yang memiliki energi sangat jahat. Yun mengejar hal itu untuk memastikan energi ini berasal dari siapa. Namun Yun telah gagal mendapatkannya. Yun San pun tidak menyalahkan Yun.
Dia pun menyuruh muridnya untuk segera kembali. Setelah Yun Yun pergi, kabut hitam yang dibicarakan oleh Yun Yun ternyata adalah komplotan dari Yun Shan. Cerita berpindah ke keluarga Xiao. Karena sudah tidak ada Xiao Shan, Aobaba kali ini bertindak arogan. Dia menyuruh keluarga Xiao yang hanya dipimpin oleh dua tetua untuk segera menyerahkan seluruh aset dan juga pasar milik keluarga Xiao padanya. Aobaba juga membawa guru dari Liu Xi yang dulu dibunuh oleh Sun Er untuk membuat perhitungan dengan keluarga Xiao ini. Xiao Yan yang sudah tiba di pintu gerbang keluarga Xiao terlihat cukup sedih karena melihat kondisi keluarga Xiao sudah amburadul seperti ini. Banyak anggota keluarga terkapar di halaman, sementara di dalam rumah Aobaba sangat arogan mengancam keluarga Xiao yang tersisa, dan mereka merasa Xiao Yan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini karena sudah mati di sekte Yunlan. Ketika kelompok dari Aobaba ini ingin memusnahkan seluruh keluarga Xiao, tiba-tiba saja Xiao Yan muncul tepat waktu dan membuat Aobaba ketakutan. Detik berikutnya, guru dari Liu Xi akan melakukan penyerangan terhadap Xiao Yan, dan Ratu Medusa pun menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan guru Liu Xi beserta dengan kelompok Aobaba yang langsung dihancurkan menjadi debu. Xiao Yan kemudian bertanya, bagaimana keadaan ayahnya? Dua tetua pun terlihat cukup sedih, yang kemudian menceritakan kejadian ngeri malam itu. Dan demi menyelamatkan seluruh keluarga Xiao, ayah Xiao Yan yang terluka parah rela memancing 3 orang misterius untuk mengejar dirinya. Setelah itu, tidak ada kabar lagi soal Xiao Shan. Mendengar cerita ini, Xiao Yan pun cukup marah bercampur dengan sedih. Xiao Yan kemudian bertanya, apakah mereka tahu identitas 3 orang misterius yang telah menyerang keluarga Xiao ini? Dua tetua hanya menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, salah satu tetua mengeluarkan giok yang selama ini menjadi wasiat turun-temurun bagi pimpinan keluarga Xiao. Di dalam batu giok ini ada kekuatan jiwa dari pemiliknya. Jika pemilik meninggal, maka kekuatan jiwa akan menghilang dan giok tidak akan pernah menyala. Berdasarkan kedipan cahayanya saat ini, artinya ayah Xiao Yan masih hidup, namun dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tiba-tiba saja Ratu Medusa mengatakan jika dirinya merasakan adanya jejak energi yang telah tertinggal di tempat ini, dan seharusnya jejak energi itu adalah milik dari tetua agung sekte Yunlan. Mengetahui hal ini, Xiao Yan sangat marah karena ternyata Yunleng yang telah membantai keluarga Xiao-nya. Di sekte Yunlan sendiri, Yunleng akan memberikan laporan pada Yun Shan, namun tidak sengaja bertemu dengan Yun Yun. Dan hal ini membuat Yun Yun menaruh kecurigaan tentang apa yang dilakukan oleh kelompok Yunleng dari gerak-gerik aneh mereka. Sementara Xiao Yan yang tidak terima dengan perbuatan Yunleng, dia pun akan menuntut balas. Yunleng harus membayar dengan nyawanya atas banyaknya anggota keluarga Xiao yang telah dia bantai. Dan Xiao Yan juga tidak terima ayahnya diculik oleh Yunleng. Seluruh keluarga Xiao yang ada di tempat ini pun setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sekte Yunlan harus membayar seluruh perbuatan jahat mereka. Tiba-tiba saja para tetua takut jika menyinggung sekte Yunlan kembali. Maka bagaimana nasib dengan keluarga Xiao ke depannya? Xiao Yan tidak peduli dengan sekte Yunlan. Dia akan tetap menyelamatkan ayahnya meskipun harus menjadi musuh selamanya bagi sekte Yunlan. Dan mulai hari ini, Xiao Yan adalah pengganti ayahnya. Dia yang akan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Xiao di tempat ini. Xiao Yan pun mulai membangun rencana. Pertama-tama dia akan memindahkan seluruh keluarga Xiao yang ada di kota Wutan, supaya nantinya tidak ada yang akan melakukan penyerangan secara diam-diam lagi di keluarga Xiao ini. Dan Xiao Yan yakin hubungan sekte Yunlan dan juga keluarga Xiao di masa depan akan sangat mengerikan. Para anggota yang hadir pun setuju dengan ide dari Xiao Yan. Sementara Ratu Medusa yang cantik dan galak cukup mengagumi kepemimpinan dari Xiao Yan ini. Xiao Yan pun membuka peta. Dia secara diam-diam akan mengirimkan seluruh keluarga Xiao-nya, khususnya para wanita lansia dan juga anak-anak, untuk pergi duluan ke bagian timur dari Kekaisaran Jiama. Dan tetua agung bertanggung jawab menyiapkan seluruh barang yang diperlukan dan akan dibawa pergi.
Sementara Xiaoyan bersama dengan sebagian pemuda akan tinggal di tempat ini untuk merebut hak milik keluarga Xiao yang sebelumnya dirampas oleh keluarga Aobaba. Xiaoyan pun memimpin pembantaian dan dia berhasil mendapatkan hak milik mereka kembali. Sementara keluarga Xiao yang dikirim pergi secara diam-diam harus menuju Gurun Tagore. Kemudian mereka harus berkumpul di kota Gurun Batu karena di sana ada Xiao Li dan juga Xiao Ding yang sudah menguasai kota Gurun Batu, dan tempat itu akan menjadi markas baru dari keluarga Xiao ini. Sedangkan seluruh sisa barang yang ada di pasar akan dititipkan pada rumah lelang Meteor di kota hutan ini supaya dibantu penjualannya, dan keuntungannya akan dibagi dua. Karena semua urusan di tempat ini sudah selesai, Xiaoyan pun menyuruh semua orang yang tersisa untuk segera meninggalkan kota hutan, yang kemudian menuju ke kota Gurun Batu. Sementara Xiaoyan sendiri akan berurusan dengan Yunleng di sekte Yunlan. Xiaoyan dan juga Ratu Medusa terbang menuju sekte Yunlan. Xiaoyan juga mewanti-wanti Ratu Medusa bahwa ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara Ratu Medusa mengatakan hanya ingin melindungi Xiaoyan di saat yang paling genting. Namun ular penelan surga di dalam tubuh Ratu Medusa memberikan reaksi yang bertolak belakang, dan akhirnya hanya bisa membuat Ratu Medusa pasrah. Kemudian berjanji tidak akan membiarkan Xiaoyan mati. Medusa menanyakan apakah Xiaoyan percaya bisa membunuh Yunleng di bawah perlindungan dari Yunsan. Xiaoyan cukup percaya bahwa dirinya mampu melakukan hal itu. Kepercayaan dari Xiaoyan ini membuat Ratu Medusa heran kenapa dia bisa seyakin itu. Padahal langkah ini sama saja dengan langkah bunuh diri. Kepergian Xiaoyan ke sekte Yunnan dilihat oleh Jialau, kakek Nalan, tetua Fama, dan juga yang lainnya. Hai Bodong pun menyuruh adiknya untuk mengumpulkan para penjaga bayangan karena mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dan Hai Bodong akan segera pergi menyusul Xiaoyan. Di sekte Yunnan sendiri sedang ada rapat besar tentang perbuatan memalukan dari Yunleng yang telah menyerbu keluarga Xiao. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, maka reputasi dari sekte Yunlan akan menjadi semakin memburuk. Yunleng membantah dirinya melakukan hal ini juga demi kebaikan dari sekte Yunlan. Bagaimanapun juga Mo Cheng adalah anggota dari sekte, tapi dia dibunuh tanpa ada pembalasan, sama artinya merendahkan sekte ini. Yun pun segera marah. Apakah Yunleng menganggapnya sebagai orang yang bodoh? Penyerangan yang dia lakukan itu bukan demi Mo Cheng, tapi hal itu demi memuaskan rasa amarah di dalam hati Yunleng yang telah kalah dalam pertarungan melawan Xiaoyan. Mendengar hal ini, Yunleng hanya bisa terdiam. Yang kemudian salah satu tetua yang juga ikut melakukan penyerangan segera berdiri dan membela Yunleng. Penyerangan ini tidak ada yang tahu, jadi sekte Yunlan bisa tutup mata dan juga telinga, anggap saja seolah-olah mereka tidak mengetahui apapun. Namun Yun menyangkal, apakah mereka pikir Xiaoyan adalah orang yang bodoh? Cepat atau lambat, orang itu pasti akan segera mengetahui apa yang dilakukan oleh para tetua bodohnya ini. Dan benar saja, apa yang ditakutkan Yun pun terjadi. Tiba-tiba saja Xiaoyan sudah muncul di sekte Yunnan. Dia kemudian berteriak, menyuruh Yunleng untuk segera keluar. Hal ini membuat banyak orang di dalam sekte Yunnan segera berkumpul, dan mereka melihat kenapa Xiaoyan datang kembali dengan kemarahan yang sangat besar. Tidak lama kemudian Yunleng menampakkan diri, dan Xiaoyan langsung to the point, menyuruh Yunleng mengembalikan ayahnya. Jika tidak, maka Xiaoyan akan mencabut nyawa Yunleng hari ini. Mendapatkan ancaman seperti itu, Yunleng sangat emosi dan akan bertarung melawan Xiaoyan. Namun Yun segera keluar dan mencegahnya untuk bergerak. Yun pun segera melihat pada Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiaoyan yang melihat pada Yun. Mereka berdua pada akhirnya sama-sama kaget. Xiaoyan tidak menyangka Yun sebenarnya adalah Yunzi, orang yang dia sukai selama ini. Sementara Yun juga tidak pernah menyangka Xiaoyan adalah Yaoyan, orang yang ada di dalam hatinya. Yunsan lalu bertanya apakah mereka berdua saling mengenal. Yun menjawabnya kenal, namun sebelumnya Xiaoyan menggunakan nama samaran. Jadi dirinya tidak mengetahui jika orang yang dia kenal selama ini sebenarnya adalah Xiaoyan.
Sementara Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan Yun Yun yang merupakan pimpinan dari sekte Yunlan. Yang dia kenal selama ini adalah Yunzi. Tidak lama kemudian, Yunsan kembali mengingatkan jika Xiaoyan berani berbuat keributan lagi di tempat ini, meskipun di bawah perlindungan dari Ratu Medusa, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Xiaoyan lalu berteriak, dia datang ke tempat ini bukan tanpa alasan. Jika Yunleng tidak berbuat semena-mena, dirinya juga tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Sementara Yunsan yang sudah mengetahui semuanya berdasarkan cerita dari Yunleng dan juga kelompoknya yang mengatakan mereka hanya menghancurkan bangunan dari keluarga Xiao, maka dari itu Yunsan akan mengganti kerugian ini. Xiaoyan pun segera tertawa. Lalu dia mengatakan, semua ini bukan tentang kerusakan bangunan, tapi Yunleng hampir memusnahkan seluruh keluarga Xiaonya. Bagaimana bisa semua ini diganti hanya dengan materi? Yun Yun sangat marah yang kemudian memelototi Yunleng karena sudah membuat cerita palsu. Sementara Yunsan dengan santai memaklumi perbuatan dari Yunleng dan dia bertanya Xiaoyan ingin kompensasi seperti apa. Mendengar hal ini, Xiaoyan menyebut Yunsan hanyalah pemimpin bajingan yang taunya hanya tentang kompensasi. Saat itu ayah Xiaoyan sangat menderita dan sekarang sudah menghilang, hidup matinya tidak diketahui, dan dia hanya ingin meminta kejelasan dari Yunleng. Yun Jun cukup terkejut karena dia tidak mengetahui jika Yunleng telah menyakiti ayah dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya bisa marah. Apakah mereka menganggap kata-katanya ini adalah kebohongan, sementara sudah banyak korban dari keluarga Xiao miliknya? Yun Jun pun segera menekan Yunleng untuk segera berbicara jujur. Jika tidak, maka dia akan dikeluarkan dari posisi tetua. Yunlengnya diancam oleh Yun Jun pun terlihat cukup ketakutan yang kemudian mengatakan tidak tahu saat itu dirinya memang mengejar Xiaoshan yang terjun ke dalam jurang. Namun selanjutnya Yunleng tidak bisa menemukan keberadaan dari Xiaoshan ini. Yun Jun cukup ragu. Xiaoshan itu hanyalah orang yang berada di tahap Dadoshi. Bagaimana bisa menghilang dengan mudah di hadapan seorang Douang? Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan api putih. Dia kemudian mengancam jika Yunleng tidak segera mengembalikan ayahnya, maka sekte Yunlan ini akan dihancurkan. Yun Jun pun memohon pada Xiaoyan agar tenang dulu dan dia akan menyelidiki hal ini. Namun Yunsan tidak setuju. Meskipun Yunleng salah, dia akan tetap membelanya dan tidak perlu merendahkan diri untuk takut terhadap ancaman dari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menyadari ternyata inilah wajah asli dari sekte Yunlan yang benar-benar busuk. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah, maka Xiaoyan akan membunuh tetua Yunleng. Dia kemudian mulai menggabungkan api putih yang ada di tangannya bersama dengan api teratai hijau. Sementara Medusa yang ada di samping Xiaoyan pun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan yang bisa menggabungkan dua inti api yang berbeda. Hai Bodong, tetua Jialau, tetua Fama, mereka baru saja muncul di tempat ini dan terlihat cukup kaget karena melihat Xiaoyan akan menghancurkan seluruh sekte Yunlan. Para murid sekte beserta dengan Yun Jun cukup ketakutan dengan tindakan dari Xiaoyan. Di sisi lain, Yunleng pun mulai memprovokasi Xiaoyan dengan kekuatan jiwa. Dia mengatakan bahwa demi mengejar ayahnya, Yunleng telah gagal memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Karena Xiaoyan berani datang ke tempat ini, maka jangan harap bisa pergi lagi. Provokasi dari Yunleng itu membuat Xiaoyan semakin marah, dan Yunsan kemudian menyuruh Yunleng untuk segera mengalahkan Xiaoyan. Dengan cepat, Yunleng beserta dengan para tetua yang lain pun terbang menuju ke tempat dari Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang belum menyelesaikan penggabungan api miliknya memilih untuk menghindar lebih dahulu. Dia pun terbang menghindari kejaran dari kelompok Yunleng sambil memadamkan api teratai. Kelincahan dari Xiaoyan yang sulit ditangkap pada akhirnya membuat Yunsan bergerak secara pribadi, dan dirinya kali ini telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan berhasil ditangkap oleh Yunsan, kemudian ditahan di tempat ini untuk waktu yang cukup lama?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Perjanjian 3 tahun part 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pergerakan lincah dari Xiaoyan membuat Yunsan bergerak sendiri untuk menangkapnya. Ketika dia melancarkan serangan untuk melumpuhkan Xiaoyan, Ratu Medusa pun juga bergerak dan melindungi Xiaoyan. Pada akhirnya membuat Xiaoyan berhasil kembali kabur. Ratu Medusa sungguh menyayangkan tindakan memalukan dari seorang Yunsan hanya untuk menangkap seorang yang berada di tahap dadoshi saja. Sampai seorang Douzong harus bergerak sendirian. Yunsan menyuruh Medusa untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jika itu terjadi, maka dirinya tidak segan-segan untuk melakukan pertarungan. Kebetulan Medusa selama naik ke level Douzong juga belum pernah bertarung dengan level yang sama. Maka dari itu dia akan dengan senang hati mencoba kekuatan untuk melawan Yunsan. Melihat hal ini, Yunsan segera menyuruh Yunjun untuk bergerak dan menggagalkan Xiaoyan menggabungkan dua apinya. Jika sampai hal itu terbentuk, maka sangat berbahaya dan bisa meratakan tempat ini. Yunjun yang sebenarnya berat terpaksa harus menuruti perintah dari gurunya. Yunjun bergerak dengan sangat cepat dan saat ini sudah berada di belakang Xiaoyan. Dia akan menggagalkan gabungan api itu. Namun Xiaoyan memiliki refleks yang cukup bagus dan dia bisa menghindari pergerakan dari Yunjun. Yunjun kemudian meminta Xiaoyan untuk tenang dan membicarakan hal ini baik-baik. Namun Xiaoyan menolak. Bagaimanapun juga Yunleng harus bertanggung jawab atas insiden kali ini. Yunjun hanya tidak ingin Xiaoyan melukai para murid yang tidak bersalah. Namun Xiaoyan juga mengatakan apakah keluarga Xiaonya bersalah sehingga harus menjadi korban amukan dari Yunleng. Yunjun pun tidak bisa berkata apapun lagi. Namun Yunjun masih tidak mau jika Xiaoyan menyelesaikan penggabungan api teratainya. Hal ini membuat Xiaoyan berjanji dirinya tidak akan pernah menyakiti murid-murid yang tidak bersalah. Pada akhirnya api teratai kemarahan Buddha pun terbentuk. Tiga tetua muncul dengan cepat untuk menghentikan Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera memekarkan api teratai yang ada di tangannya dan membuat tiga tetua yang akan memberikan serangan kini terkena gelombang yang cukup mengerikan. Dalam sekejap saja mereka pun terjatuh dari udara. Detik berikutnya Yunleng melesat dengan cukup cepat ke arah Xiaoyan dan berniat memberikan serangan penuh. Melihat hal ini, Xiaoyan yang sudah dipenuhi dengan amarah pun melemparkan api teratai kemarahan Buddha ke arah Yunleng. Orang tua itu tidak kuat menahan tekanan api teratai dan berteriak minta tolong pada Yunsan. Dengan cepat, Yunsan bergerak dan akhirnya diar! Ledakan besar pun terjadi. Api teratai kemarahan Buddha pun mekar di langit sekte Yunlan. Dari kekaisaran Jiama, gejolak mengerikan di sekte Yunlan terlihat oleh banyak orang. Hal ini membuat kakek Nalan, Yafei, dan juga yang lainnya terlihat cemas melihat pemandangan yang cukup mengerikan seperti itu. Sementara Jialo dan juga tetua Fama kali ini cukup ngeri melihat kemampuan Xiaoyan barusan. Jialo pun menganggap penglihatan Hai Bodong tidak pernah salah. Dia selalu menemukan potensi yang sangat mengerikan. Hai Bodong sendiri saat ini mencemaskan Xiaoyan karena insiden ini membuatnya menyadari pasti Yunsan tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan untuk yang kedua kalinya. Meski ledakan api teratai cukup mengerikan, Xiaoyan pun memenuhi janjinya pada Yunyun dan dia benar-benar tidak melukai para murid yang tidak bersalah. Di langit sendiri, Xiaoyan masih berdiri dengan tegak. Sementara Yunsan membawa tubuh Yunleng yang sudah lemas. Yunsan mengatakan, Xiaoyan cukup hebat. Selama bertahun-tahun ini baru dirinya yang berani menghancurkan sekte Yunlan sampai seperti ini. Yunsan kemudian melemparkan tubuh Yunleng dan menyuruh dua tetua untuk membawanya ke tempat Guhe supaya diperiksa apakah Yunleng masih bisa diselamatkan. Yunsan yang sangat marah pun berniat membunuh Xiaoyan. Dia pun bergerak untuk melakukan pengejaran. Namun lagi-lagi Ratu Medusa juga muncul dan menggagalkan tindakan dari Yunsan. Pada akhirnya Yunsan tidak punya pilihan selain membelah dirinya menjadi tiga. Dua tubuh bayangan segera mengejar Xiaoyan, sementara tubuh aslinya melakukan pertarungan dengan Ratu Medusa.
Dalam kondisi yang paling genting, Hai Bodong pun muncul dan menyelamatkan Xiaoyan. Dia melakukan pertarungan melawan dua bayangan dari Yunsan yang ternyata tidak bisa diremehkan, karena bayangan itu juga memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Hal ini membuat Hai Bodong cukup kewalahan menghadapi segel tangan angin dari bayangan Yunsan itu. Hai Bodong segera berteriak pada Xiaoyan bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik dan sisanya Xiaoyan harus bergantung pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, dua bayangan Yunsan kembali mengejar Xiaoyan. Mereka pun menggunakan teknik tornado angin dan menghimpit Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan merasakan sakit luar biasa. Dia pun merasa akan segera meninggoy di tempat ini. Namun tidak disangka, kesadaran Xiaoyan dibawa masuk ke alam bawah sadarnya dan dia mendapati gurunya Yalo sudah terbangun dari tidurnya. Yalo cukup bangga dengan Xiaoyan yang bisa membuat sekte Yunnan menjadi seperti ini. Melihat muridnya dalam bahaya besar, Yalo tidak ingin tinggal diam. Dia segera mengambil alih tubuh dari Xiaoyan dan akhirnya diar. Himpitan dua tornado milik Yunsan diledakkan oleh Xiaoyan. Sementara semua orang yang ada di tempat ini merasa sangat terkejut karena kekuatan Xiaoyan tiba-tiba naik dengan pesat. Xiaolao dan Fama pun juga heran kenapa kekuatan Xiaoyan meningkat beberapa level. Bahkan hal itu lebih kuat daripada milik Fama. Medusa juga tidak menyangka Xiaoyan masih menyembunyikan kekuatan lain. Karena dirasa Xiaoyan sudah cukup kuat, maka Medusa malas untuk melakukan pertarungan. Dirinya akan menghemat kekuatan jiwanya saat ini. Xiaoyan yang sudah dirasuki oleh Yalo pun kali ini memiliki kekuatan yang setara dengan Dousong dan Yunsan. Tidak akan bisa menghentikan jika Xiaoyan ingin pergi dari tempat ini. Pada akhirnya, Yunsan kembali akan melakukan pertarungan dengan Xiaoyan. Dia mengeluarkan badai yang cukup mengerikan dari langit dan Xiaoyan juga tidak ingin menyerah. Gejolak dua energi yang cukup menakutkan membuat Hai Bodong dan juga yang lainnya segera memilih untuk menghindar. Dengan api putih, Xiaoyan membuka kekuatan mengerikan dari pedang beratnya. Karena Xiaoyan akan menggunakan penguasa gelombang api level tinggi demi menghadapi teknik milik Yunsan. Dua serangan yang sangat mengerikan akhirnya saling dilemparkan dan hal itu berbenturan di langit. Seluruh sekte Yunnan benar-benar dalam keadaan yang cukup kacau. Tidak lama kemudian Nalan Yanran mendatangi gurunya dan bertanya apakah dia benar-benar mengenal Xiaoyan. Yunjun kemudian menjelaskan, memang sebelumnya dia pernah bertemu beberapa kali. Namun saat itu Xiaoyan menggunakan nama samaran. Hal ini membuat Yunjun cukup terkejut ketika mengetahui Xiaoyan sebenarnya adalah orang yang dia kenal. Nalan Yanran juga mengakui bahwa dirinya juga telah tertipu oleh identitas lain dari Xiaoyan ketika dia menjadi Yan Xiao. Melihat raut wajah dari Nalan Yanran, Yunjun kemudian bertanya, Nalan Yanran tidak sedang jatuh cinta pada Xiaoyan, bukan? Pertanyaan itu membuat Yanran terlihat kaget. Meskipun dia saat ini menyukai Xiaoyan, namun dia tidak mau mengakui hal itu. Yanran segera memeluk gurunya. Dan melihat balas dendam dari Xiaoyan yang cukup mengerikan, membuat Yanran menyesal memutuskan hubungan dengan Xiaoyan. Yunjun juga mengaku salah. Jika dia tidak mendukung tindakan Yanran saat itu, kemungkinan hal ini tidak akan pernah terjadi. Detik berikutnya, Yanran memiliki permintaan pada Yunjun. Setelah kekacauan ini berakhir, dirinya ingin memasuki gerbang hidup mati karena dirasa pelatihan biasa sudah sangat lambat demi perkembangan kekuatannya. Yunjun cukup kaget dengan permintaan dari Nalan Yanran karena dengan levelnya saat ini cukup berbahaya untuk memasuki gerbang hidup dan mati, dan setidaknya harus berada di tahap Dowling terlebih dahulu. Yanran tidak peduli, dia akan tetap memasuki tempat itu. Melihat tekad yang besar dari Yanran, Yunjun pun segera mengiyakan, namun dirinya harus meminta izin lebih dahulu pada Yunsan. Karena jika berhasil menjalani pelatihan di dalam gerbang hidup mati, maka Yanran akan segera menjadi pimpinan sejati dari sekte Yunnan, dan dia bukan lagi pemimpin junior. Kembali pada bentrokan kekuatan Yunsan dan juga Xiaoyan, ledakan yang luar biasa terjadi di langit sekte Yunnan. Semua murid sekte ketakutan. Xiaolao juga cukup ngeri dengan pertarungan ahli tahap Dousong. Tetua Fama tidak menyangka bahwa Xiaoyan sekarang bisa berada di tahap Dousong yang cukup menakutkan. Selain itu, pengendalian api milik Xiaoyan juga berubah.
dan dia jarang menggunakan api hijau. Semua ini benar-benar menjadi sebuah misteri dari seorang Xiaoyan. Jialo dan Fama tidak memahami dengan jelas seorang Xiaoyan. Namun Jialo percaya bahwa hari ini Yunsan kemungkinan tidak akan mampu menghentikan Xiaoyan. Apalagi di pihak Xiaoyan masih ada Ratu Medusa yang belum bergerak. Jika Xiaoyan bekerja sama dengan Ratu Medusa, maka Yunsan benar-benar bukan lawan mereka. Dan Tetua Fama berharap tidak ada korban jiwa hari ini. Jika sampai Yunsan ataupun Xiaoyan meninggal, maka hal itu otomatis akan mengurangi kekuatan besar dari Kekaisaran Jiama. Sementara Xiaoyan yang mampu menghentikan serangan dari Yunsan kali ini mulai mengejeknya. Namun Yunsan masih tetap santuy karena dirinya menyadari jika kekuatan Xiaoyan hanyalah kekuatan pinjaman yang tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Detik berikutnya, Yunsan melakukan pergerakan dengan cukup cepat sambil membawa pedang andalannya. Namun hal ini masih tidak mampu menyentuh tubuh dari Xiaoyan. Ketika terjadi benturan, ruang dimensi yang ada di langit pun terbelah. Hal ini membuat Fama dan juga yang lainnya pun terkejut. Ternyata semengerikan ini pertarungan tahap Douzong sampai mampu membelah ruang dimensi. Yunsan kemudian bekerja sama dengan bayangannya kembali untuk melakukan pergerakan demi melumpuhkan Xiaoyan. Dalam sekejap Xiaoyan mengayunkan pedang beratnya dan membuat ruang dimensi terbelah cukup besar. Bahkan belahan ini lebih besar daripada yang dibuat oleh Yunsan. Yalo yang berada di dalam tubuh Xiaoyan menyuruh muridnya untuk tenang. Meski kekuatan Yalo yang saat ini tidak berada di puncaknya, namun jika Yunsan ingin mengalahkan dirinya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Detik berikutnya, Yunsan kembali bergerak dengan kecepatan tinggi, namun masih gagal menyentuh Xiaoyan, dan mereka pun kembali bertaruh dengan cukup sengit. Hal ini membuat Yunsan tahu bahwa hubungannya dengan Xiaoyan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka dirinya tidak akan membiarkan Xiaoyan bisa kabur dari tempat ini. Karena Yunsan menyadari jika Xiaoyan dibiarkan kabur, maka dirinya di masa depan nanti akan menjadi ancaman terbesar bagi sekte Yunlan, dan kemungkinan akan meratakan sekte ini. Xiaoyan hanya menanggapi ucapan dari Yunsan itu dengan senyuman yang sinis dan juga meremehkan. Keduanya benar-benar seimbang dalam duel kali ini. Namun tidak lama kemudian Yunsan berhasil dikirim mundur, dan Xiaoyan yang tidak ingin melepaskan Yunsan pun terus mendesaknya. Kekuatan Xiaoyan ini membuat Yunsan terlihat kewalahan. Serangan laser merah juga telah diluncurkan oleh Yunsan, namun hal itu masih bisa ditangani oleh Xiaoyan. Merasa tidak mampu berbuat banyak, Yunsan pun memilih kabur menghindari Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga masih mengejar Yunsan. Mau tidak mau, Yunsan harus menghadapi kekuatan Xiaoyan kembali. Dia bahkan sampai terkena pukulan dari pedang berat yang membuatnya muntah darah. Merasa tidak mampu berbuat banyak hal, Yunsan pun menggerakkan patung-patung pedang yang ada di tempat ini dan menyuruh para tetua untuk segera mengaktifkan formasi awan penyelimut matahari. Dalam waktu yang cukup singkat, para tetua bergerak secara serempak dan membuat segel. Akhirnya, hal itu membentuk formasi merah yang ada di langit. Tetua Fama cukup ketakutan ketika melihat formasi ini. Terakhir kali dirinya melihat Yunleng juga membentuk formasi awan penyelimut matahari yang membuat Hai Bodong kewalahan. Namun kali ini, formasi itu akan dibentuk oleh Yunsan yang memiliki kekuatan tahap Douzong. Secara otomatis, kekuatan dari formasi itu sendiri jauh lebih menakutkan daripada yang dibentuk oleh Yunleng. Melihat formasi yang cukup mengerikan ini, Xiaoyan memberikan saran pada gurunya untuk mundur terlebih dahulu demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Selain itu, Yalo juga baru terbangun dari tidur panjangnya. Xiaoyan tidak ingin jika gurunya itu menghabiskan kekuatan jiwa yang kemudian kembali tertidur seperti masa lalu. Yalo setuju dengan saran dari Xiaoyan. Hari ini harus kabur dulu, dan di masa depan nanti akan kembali untuk menuntut balas pada sekte bejat ini. Xiaoyan kemudian berjanji ketika dirinya kembali lagi ke sekte ini, maka sekte Yunlan akan diratakan sampai ke akarnya.
Namun Yunsan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan bisa pergi dengan mudah dari tempat ini. Dalam sekejap saja Yunsan segera menyegel ruang dimensi, dan itu membuat Xiaoyan cukup kesulitan untuk bisa menembusnya. Bahkan dengan api putih masih tidak mampu menghancurkan segel ruang buatan Yunsan. Dengan bantuan kekuatan dari para tetua, Yunsan pada akhirnya membentuk sebuah panah merah raksasa dan mulai membidik ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, sebenarnya Yao Lo merasa cukup ngeri. Dia kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mengikuti rencana yang diajukan oleh Yao Lo. Xiaoyan pun bergerak secepat mungkin supaya tidak mudah dibidik oleh Yunsan. Namun Yunsan saat ini masih terlihat sangat santai, dan dia bisa melihat seluruh pergerakan dari Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa. Pada akhirnya, bus! Yunsan melepaskan anak panahnya dan sangat yakin bahwa Xiaoyan terkena anak panah itu. Namun tidak disangka, Xiaoyan saat ini dengan cepat muncul di belakang dari Yunsan, dan bahkan di tangannya sudah memegang api teratai kemarahan Buddha. Pada akhirnya, boom! Api teratai kemarahan Buddha dilepaskan dan mengenai tubuh dari Yunsan yang membuat dirinya berteriak kesakitan. Api teratai kemarahan Buddha kembali mekar di langit sekte Yunlan. Akibat ledakan yang cukup mengerikan dari api teratai kemarahan Buddha, formasi awan penyelimut matahari pun pecah dan para tetua langsung muntah darah. Dan kali ini Yunsan terjatuh dengan cepat dari udara. Dia benar-benar terluka oleh serangan dari Xiaoyan. Tetua Fama tidak habis pikir, semengerikan itu kekuatan sebenarnya dari api teratai kemarahan Buddha. Jika serangan ini mengenai tubuh mereka, pasti akan langsung berubah menjadi debu. Xiaoyan yang melihat Yunsan sudah terluka dan terjatuh, dirinya pun akan memberikan pukulan terakhir. Hal itu segera dicegah oleh kemunculan dari Yunyun. Melihat hal ini, Xiaoyan merasa Yunyun juga ingin menantang dia. Namun Yunyun hanya menjawab, bagaimanapun juga dia adalah pimpinan dari sekte Yunlan ini, dan Yunsan adalah gurunya. Yunyun tidak akan membiarkan Xiaoyan menyakiti Yunsan. Xiaoyan hanya bisa menjawab, jika dirinya di posisi yang kalah, apakah Yunyun merasa bahwa Yunsan akan melepaskan Xiaoyan? Yunyun tidak bisa menjawab dan dirinya hanya bisa terdiam. Xiaoyan pun segera pergi untuk mengejar Yunsan. Namun Yunyun tetap tidak akan membiarkan reputasi gurunya dihancurkan oleh Xiaoyan di hadapan banyak orang. Xiaoyan segera berhenti dan berbalik ke arah Yunyun yang sedang mengejarnya. Tiba-tiba saja Yunsan muncul di belakang Xiaoyan, kemudian memberikan serangan diam-diam yang membuat tubuh Xiaoyan kali terpental cukup jauh. Hai Bodong segera berteriak ketika melihat kecurangan dari seorang Yunsan. Dia benar-benar pecundang yang tidak tahu malu. Sementara Yunsan segera menyuruh Yunyun untuk melakukan penyerangan dan juga membunuh Xiaoyan selagi orang itu terluka dan kekuatannya melemah. Karena Yunsan benar-benar takut jika Xiaoyan dibiarkan lolos dari tempat ini yang kemudian bisa berkembang, maka orang itu akan menjadi ancaman terbesar bagi sekte Yunlan. Maka dari itu, tidak peduli apapun, Xiaoyan hari ini harus mati. Tubuh dari Xiaoyan terlempar segera menstabilkan tubuhnya dan dia mengatakan, mulai hari ini dan juga seterusnya, Xiaoyan tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Yunxi ataupun Yunyun. Dia segera melemparkan armor pemberian dari Yunyun. Dan hal ini membuat Yunyun terkejut sekaligus bersedih. Selanjutnya, Xiaoyan bersumpah perbuatan Yunsan hari ini akan dia balas 10 kali lipat di masa depan. Yunsan masih tidak ingin membiarkan Xiaoyan lolos dengan mudah. Dia menyuruh semua murid dan juga para tetua untuk melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Dan dia sudah memberikan tanda khusus di tubuh Xiaoyan. Seharusnya hal itu lebih mudah untuk ditemukan. Yunyun pun mulai bimbang harus berbuat apa. Di satu sisi dia adalah pimpinan dari sekte Yunlan, di sisi lain dia sangat mencintai Xiaoyan. Xiaoyan yang telah kabur di dalam hutan mengkhawatirkan kondisi dari gurunya, dan Yao Lo mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun api teratai kemarahan Buddha yang dikeluarkan Xiaoyan 2 kali berturut-turut sungguh menjadi beban yang besar.
Jika bukan karena efek obat 7 air liur jiwa biru ajaib yang diberikan oleh Xiaoyan sebelumnya cukup kuat, kemungkinan Yalo hari ini akan kembali tertidur. Xiaoyan meminta maaf dan dia mengakui tindakannya kali ini memang cukup sembrono. Yalo menasihati Xiaoyan, mungkin Xiaoyan untuk sementara harus menahan kebencian terhadap sekte Yunlan sampai dirinya benar-benar menjadi orang kuat dan kembali melakukan pembalasan. Yalo tidak menyalahkan Xiaoyan atas tindakan hari ini. Semua dia lakukan demi cinta dan melindungi keluarga, maka itu adalah hal yang cukup wajar. Namun Yalo menyarankan Xiaoyan saat ini harus segera pergi mencari tempat yang aman untuk bisa memulihkan lukanya akibat serangan dari Yunsan. Selain itu, Yalo saat ini hanya bisa menekan segel yang ditinggalkan oleh Yunsan. Dia harus segera bergegas supaya tidak tertangkap oleh orang-orang dari sekte Yunlan. Ketika Xiaoyan baru saja bergerak, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan ular putih yang muncul di hadapannya. Xiaoyan kemudian berterima kasih pada ular putih kecil itu karena sebelumnya dia terluka akibat melindungi Xiaoyan. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte Yunlan pun bermunculan, namun Xiaoyan sudah berhasil kabur. Yalo menyuruh Xiaoyan untuk tidak melakukan pertarungan karena lukanya benar-benar parah. Aura di dalam tubuh Xiaoyan sangat kacau. Namun juga ada kekuatan yang meningkat dengan pesat, dan sepertinya pertarungan hari ini tidak hanya membawa luka, namun juga membawa manfaat yang cukup besar bagi tubuh Xiaoyan. Jika dirinya berhasil menyembuhkan luka, kemudian mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya ini, maka Xiaoyan bisa dipastikan akan kembali naik level. Sementara murid-murid dari sekte Yunlan sudah mulai menyebar, mereka menyusuri seluruh hutan pegunungan ini, dan murid-murid sekte Yunlan tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan bisa lolos dengan mudah, karena siapapun yang bisa menangkap dan juga membunuh Xiaoyan, imbalannya sangat besar, yaitu diangkat menjadi tetua dan diberikan teknik bertarung tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, muncullah hewan buas yang menyergap para murid dari sekte Yunlan. Hal ini membuat beberapa dari mereka terbunuh di dalam hutan pegunungan monster ini. Xiaoyan yang sudah sampai di kedalaman hutan menemukan sebuah goa. Ketika dia akan masuk, tiba-tiba saja Yalo menyuruh untuk waspada karena dia bisa merasakan aura binatang iblis yang cukup mengerikan di dalam goa itu. Tidak lama kemudian ular putih pun keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan dia pun masuk ke dalam goa. Hal ini membuat Yalo cukup tenang. Kemungkinan ular putih kecil bisa menjinakkan monster di dalam goa itu, karena ular ini termasuk binatang kuno. Auranya bisa menakuti seluruh binatang iblis yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja datang banyak binatang iblis dari dalam hutan yang langsung mengepung Xiaoyan. Ketika dia bersiap untuk melakukan pertarungan, muncullah kalajengking raksasa dari dalam goa yang menakuti seluruh binatang iblis yang hendak menyerang Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan melihat hal ini, dia merasa masalah yang besar datang padanya, dikarenakan kalajengking raksasa itu cukup mengerikan. Dan tidak lama kemudian, ular putih pun muncul di atas kalajengking raksasa. Ternyata kalajengking raksasa ini sudah dibuat tunduk di hadapan ular putih. Bagaimanapun juga, dia merupakan binatang kuno. Xiaoyan cukup senang dengan hal ini dan dia berterima kasih banyak pada ular putih. Selanjutnya, Xiaoyan memasuki goa karena dia akan segera menyembuhkan lukanya di dalam tempat ini. Xiaoyan pun langsung tergeletak dan dia akan tidur sebentar, namun Yalo mencegahnya karena tidak ada waktu lagi untuk tidur-tiduran. Dia harus segera menyembuhkan luka yang kemudian meningkatkan kekuatannya supaya bisa melakukan perlawanan ketika terkepung oleh murid-murid sekte Yunlan. Yalo menyuruh Xiaoyan untuk segera menstabilkan energi di dalam tubuhnya, sementara Yalo akan membuatkan pil obat supaya bisa cepat menyembuhkan luka-luka milik Xiaoyan. Sesuai perkataan Yalo, Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya memang merasakan aura di dalam tubuh tidak beraturan. Selain itu, juga ada kekuatan besar yang siap dipakai untuk naik level. Yalo yang juga merupakan alkemis tanpa kuali, kini mulai menyempurnakan pil obat untuk Xiaoyan sambil mengatakan bahwa kekuatan besar di dalam tubuh Xiaoyan sebagian adalah kekuatan dari pil jiwa biru 3 pola yang dia konsumsi. Karena besarnya energi yang tidak mampu diserap oleh tubuh Xiaoyan, maka hal itu menumpuk di dalam tubuhnya. Jika dibiarkan saja dan tidak diserap sepenuhnya,
Hal itu bukannya membawa dampak yang baik, sebaliknya malah akan merugikan Xiaoyan. Selain itu, kekuatan dari racun api di dalam tubuhnya juga cukup menakutkan. Yalo akan mencari cara supaya bisa menghilangkan racun api itu. Sementara di luar sana, 3 tetua sekte Yunlan mendapatkan laporan bahwa Xiaoyan telah memasuki hutan pegunungan monster. Hal ini membuat tim pengejar banyak yang terluka. Tetua itu pun menyuruh murid-murid sekte Yunlan yang memiliki posisi sebagai prajurit terbang untuk segera bersiap. Karena Xiaoyan sudah menghancurkan sekte Yunlan, melukai ketua lama, dan juga membunuh tetua agung Yunleng, maka dendam ini harus terbayarkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan bisa lolos dari pengejaran para tetua dan juga murid-murid sekte Yunlan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas PTTH Perjanjian 3 tahun part 4. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam tubuh Xiaoyan banyak sekali efek obat yang telah menumpuk dan belum terserap sepenuhnya. Melihat hal ini membuat Yalo cukup heran. Karena luka di dalam tubuhnya sudah berhasil disembuhkan, Yalo menyuruh Xiaoyan untuk segera melakukan terobosan. Dalam sekejap, Xiaoyan mengendalikan energi besar di dalam tubuhnya yang telah bergejolak, dan pada akhirnya dia berhasil naik level menjadi Dadoshi bintang 3, dan bahkan energinya terus meningkat. Xiaoyan sebenarnya mengetahui hal ini, namun dirinya tidak serakah untuk langsung naik ke level yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, sisa kekuatan di dalam tubuhnya akan dia pakai untuk naik level jika waktunya sudah tepat. Meskipun level kekuatan Xiaoyan sudah naik, dirinya masih belum berani menyerang kembali sekte Yunlan. Apalagi Xiaoyan menyadari jika Yunleng tidak akan berani berbohong di bawah tekanan dari Yunyun, dan dia benar-benar tidak tahu keberadaan dari ayah Xiaoyan. Namun yang membuat Xiaoyan heran adalah ayahnya yang hanya berlevel Dadoshi bisa lenyap dari pandangan Yunleng yang merupakan seseorang di tahap doang. Sebenarnya sang ayah ini dibawa oleh siapa? Xiaoyan mengeluarkan batu giok keluarga Xiao. Dia terlihat cukup senang karena tampaknya sang ayah dalam kondisi yang baik-baik saja. Jika ditarik garis lurus tentang hubungan yang kacau antara dia dengan Yunsan, Xiaoyan menyadari bahwa sang ayah tidak berada di tangan dari Yunsan. Menurut analisa dari Yalo, sepertinya ada orang luar yang ikut campur soal menghilangnya Xiaoyan. Bahkan kekuatan orang ini membuat Yunsan tidak berani bertindak, dan Yalo juga tidak tahu persis siapa yang berani ikut campur di dalam masalah ini. Namun dia memiliki firasat bahwa Sun Er pasti mengetahuinya, karena latar belakang dari gadis itu sebenarnya tidak sederhana, dan kemungkinan ada kekuatan besar yang berdiri di belakangnya. Bahkan Yalo juga sedikit memiliki kecurigaan bahwa Sun Er muncul di keluarga Xiao pasti memiliki tujuan tertentu yang sangat dirahasiakan. Maka dari itu, Xiaoyan harus bertanya pada Sun Er soal ayahnya yang telah menghilang secara misterius. Sebelum meninggalkan tempat ini, Yalo menyarankan Xiaoyan untuk memurnikan dulu sesuatu yang tersimpan di dalam batu giok hitam yang dia temukan di pasar lelang. Yalo mengetahui bahwa batu giok hitam ini merupakan alat penyimpanan dari sebuah sekte yang bernama Lembah Api yang terbakar. Mereka adalah orang-orang dari sisi lain benua Doki ini, dan termasuk orang-orang yang sangat kuat, juga berspesialisasi dalam hal kekuatan api. Orang-orang dari Lembah Api yang terbakar gemar melakukan pertarungan, yang bahkan kekuatan mereka jauh lebih menakutkan daripada sekte Yunlan. Dunia ini sangatlah luas. Ketika Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang cukup, Yalo menyarankan Xiaoyan untuk melihat dunia luar. Namun satu hal yang jangan sampai berubah, dimanapun berada, keteguhan hati harus tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai terpengaruh oleh sesuatu yang buruk. Xiaoyan pun berjanji akan selalu mengingat pesan dari gurunya ini, dan Xiaoyan juga tidak akan lupa tujuannya untuk mengumpulkan api surgawi demi bisa menghidupkan kembali sang guru. Dia merasa sangat bersalah akibat insiden dengan Moceng waktu itu yang membuat sang guru harus tertidur. Yalo kemudian menyuruh Xiaoyan untuk tidak mengingat hal itu lagi.
Dia mengatakan, sebenarnya tujuan awal Yao mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya dan mengajari mantra api adalah demi memanfaatkan Xiaoyan supaya bisa menghidupkan kembali Yao. Namun saat melihat bakat yang cukup bagus dari seorang Xiaoyan, Yao menjadi benar-benar sangat peduli. Dirinya selama ini juga ragu terhadap Xiaoyan apakah pilihannya benar, karena sebelumnya Yao telah dihianati oleh muridnya yang telah dia rawat seperti putranya sendiri hingga menyebabkan Yao menjadi seperti sekarang. Namun ketika Yao tertidur, dia menyadari jika Xiaoyan benar-benar tulus, bahkan sampai frustasi tingkat tinggi. Hal ini membuat Yao menjadi yakin bahwa pilihannya yang saat ini tidak salah. Xiaoyan pun bertanya, untuk bisa memurnikan tubuh gurunya membutuhkan berapa api surgawi? Yao mengatakan 3. Dan saat ini Xiaoyan sudah memiliki api teratai hijau. Yao juga memiliki api tulang dingin, berarti hanya kurang 1 api lagi. Tiba-tiba saja Xiaoyan menyadari, dan dia juga teringat jika menurut Yao di Akademi Jianan sebenarnya juga ada api surgawi bernama api hati yang terjatuh. Mengingat hal ini, Xiaoyan pun harus berusaha untuk mendapatkan api hati yang terjatuh di Akademi Jianan. Cerita berpindah ke sekte Yunlan. Kali ini, Yun San benar-benar heran kenapa Yun Yun selalu menunjukkan belas kasihan dan juga perhatian terhadap Xiaoyan. Sebenarnya mereka memiliki hubungan apa? Yun Yun mengatakan bahwa dirinya memiliki hutang budi karena di masa lalu pernah diselamatkan oleh Xiaoyan. Yun San tidak peduli hutang budi soal apa yang jelas sekarang. Xiaoyan sudah membunuh tetua agung Yunleng dan mengobrak-abrik sekte Yunlan ini. Maka dari itu, Xiaoyan harus membayar semua kejadian dengan nyawanya. Yun Yun menyarankan jika sekte ini terus memburu Xiaoyan dengan kekuatan dari seluruh sekte, takutnya akan menjadi ejekan di kekaisaran Jiama. Yun San tidak peduli dengan ejekan itu, karena menurut Yun San, mereka hanyalah para badut kerajaan. Mulai hari ini, Yun San akan mengambil alih kembali posisi sebagai ketua sekte, dan dia akan membawa sekte Yunlan mencapai hal yang belum pernah bisa dicapai oleh pimpinan terdahulu. Yun San juga memperingatkan Yun Yun untuk mengingat takdirnya. Sebagai pimpinan di tempat ini, dia harus menjomblo seumur hidup. Kembali ke tempat Xiaoyan yang masih berada di dalam goa, dirinya cukup penasaran jika gurunya hidup kembali kekuatan seperti apa yang akan dia miliki. Yao hanya mengatakan kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan Yun San hanya dengan 1 jentikan jari. Tidak lama kemudian, Yao pun berhasil membuka isi di dalam batu giok hitam, dan dia tertawa sangat puas karena tidak menyangka ternyata isinya adalah teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Teknik ini merupakan sebuah teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur dari seseorang dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini sebenarnya mirip dengan teknik yang dipakai Xiao Sun ketika membunuh Liu Xi, dan teknik seperti ini bisa dibilang barang yang langka. Ini juga merupakan harta yang paling berharga milik lembah api yang terbakar. Untuk bisa mengaktifkannya, minimal seseorang harus memiliki 1 api surgawi, dan penggunanya juga memiliki elemen api di dalam tubuhnya. Ini benar-benar berkah bagi seorang Xiaoyan. Saat itu, pimpinan lembah api yang terbakar hanyalah seorang Dousong bintang 5. Ketika memakai teknik ini, dia bisa bertarung melawan seseorang yang berada di tahap Douzun. Yao kemudian menyuruh Xiaoyan untuk memasukkan energinya pada teknik ini. Pikiran Xiaoyan pun dalam sekejap dibawa masuk ke dalam dimensi dari teknik ini, dan seluruh tata cara menggunakannya mengalir ke dalam dahi Xiaoyan. Jika ingin mengaktifkan kekuatan teknik ini secara penuh, Xiaoyan harus memiliki 3 api surgawi. Saat itu, Yao ingin meminjam teknik ini, namun tidak diperbolehkan. Dan sekarang, malah teknik ini berada di tangan dari muridnya. Benar-benar berkah yang tidak terduga. Di luar sana, para tetua dan juga murid-murid sekte Yunlan masih melakukan perburuan terhadap Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri sudah meninggalkan goa, dan Yao menyuruh Xiaoyan berhati-hati karena dia bisa merasakan ada banyak aura di sekitar tempat ini. Dan benar saja, satu persatu murid dari sekte Yunlan keluar. Terpaksa Xiaoyan harus melakukan perlawanan. Tidak lama kemudian, Yao bisa merasakan bahwa tetua sekte Yunlan sedang bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan.
Masalah antara Xiaoyan dan juga sekte Yunlan merupakan konflik luar biasa. Bahkan Jialau sebagai orang kerajaan harus mengumpulkan semua orang penting di kekaisaran Jiama ini untuk membicarakan tentang masalah dari Xiaoyan. Sebenarnya Jialau cukup bingung harus berpihak pada siapa. Menurut Hai Bodong, tidak ada salahnya berpihak pada Xiaoyan karena dia sudah membantu kerajaan ini melewati krisis ketika melawan kekaisaran Juyun dalam hal kompetisi alkemis. Selain itu, karakter Yunsan adalah orang yang sangat berambisi, apalagi dirinya saat ini memiliki kekuatan yang besar. Jika pihak kekaisaran condong ke arah Yunsan, takutnya orang itu akan segera menundukkan semua orang di kekaisaran Jiama. Namun Jialau takut jika dirinya berpihak pada Xiaoyan, maka hubungan seluruh kekaisaran dengan sekte Yunlan akan memburuk. Hai Bodong cukup kecewa dengan ucapan dari Jialau, karena sebenarnya dia hanya ingin mencari aman saja. Merasa rapat ini sudah tidak ada gunanya, Hai Bodong memilih pergi. Bagaimanapun juga dia akan selalu berdiri di pihak dari Xiaoyan. Kita kembali ke hutan pegunungan. Xiaoyan yang sudah kabur harus berhati-hati terhadap 3 tetua sekte Yunlan, karena mereka bisa merasakan dengan jelas segel yang ditinggalkan Yunsan di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak lama kemudian muncullah serangan dari murid-murid sekte. Sekali lagi, mau tidak mau Xiaoyan harus bertarung melawan mereka. Banyak murid sekte Yunlan dibuat terpental dan tumbang. Namun ada satu murid yang diselamatkan oleh Xiaoyan karena tubuhnya akan tertancap di kayu runcing. Bukannya berterima kasih, murid ini malah menyalakan lampu suar yang mengundang banyak murid lain dan juga para tetua yang kali ini kembali melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Bahkan gara-gara melihat lampu suar itu, 3 tetua jadi mengetahui posisi dari Xiaoyan yang sebenarnya. Mereka pun bergerak dengan cukup cepat. Sementara Xiaoyan harus segera menemukan tempat persembunyian sambil menunggu gelap tiba. Dengan begitu, dirinya baru bisa meloloskan diri dari pengejaran ini. Tetua Yunlei memerintahkan para murid untuk mengepung area ini, sementara dirinya akan melakukan pengawasan dari udara. Xiaoyan yang bersembunyi di balik pohon besar merasa ada yang cukup aneh. Kenapa murid-murid sekte Yunlan itu tidak melakukan pergerakan? Mereka terus terdiam dan berjaga di sekitar area yang tidak jauh dari Xiaoyan. Bahkan 3 tetua juga tidak melakukan pergerakan sedikit pun, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Malam pun tiba, saatnya Xiaoyan kembali bergerak. Baru saja dia berdiri, Xiaoyan merasa ada orang kuat yang datang ke tempat ini. Barulah Xiaoyan menyadari sebenarnya mereka semua dari sekte Yunlan sedang menunggu bala bantuan. Dan ternyata bala bantuan yang mereka tunggu itu adalah Yunyun. 3 tetua mendekati Yunyun. Mereka meminta Yunyun untuk segera mengaktifkan segel yang ditinggalkan Yunsan di dalam tubuh Xiaoyan, supaya bocah itu bisa terlihat dan tidak bisa melarikan diri lagi. Xiaoyan memandangi Yunyun dari balik pohon. Apakah orang itu akan menuruti ucapan dari 3 tetua atau tidak? Yunyun sendiri sebenarnya tidak mau melakukan hal ini, namun karena desakan dari sektenya, pada akhirnya Yunyun mengaktifkan segel yang ada di tubuh Xiaoyan. Dan dalam waktu yang cukup singkat, cahaya putih terang pun menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Hal ini membuat semua orang dari sekte Yunlan bisa melihat dengan jelas posisi dari Xiaoyan berada, dan bisa dipastikan dia tidak akan pernah bisa bersembunyi kembali. Dalam waktu yang cukup singkat, pasukan udara segera bergerak melakukan pengejaran, dan dengan cepat Xiaoyan pun kabur. Sementara Yunyun hanya bisa bersedih dan mengucapkan kata maaf yang lirih karena dia benar-benar menyesal namun tidak bisa berbuat apapun. Dengan tubuh yang bercahaya dan tidak bisa bersembunyi lagi, Xiaoyan terpaksa melawan beberapa pasukan terbang. Namun semakin lama, pasukan terbang yang datang semakin banyak. Hal ini membuat Xiaoyan merasa kewalahan jika harus melawan mereka semua. Di dalam tubuh Xiaoyan, Yalau menyuruh Xiaoyan untuk bertahan sejenak, karena Yalau akan mengusahakan yang terbaik demi bisa menekan kembali segel Yunsan di dalam tubuh Xiaoyan ini. Xiaoyan pun mengeluarkan sayap ungunya, dan dia dengan lincah menghindari kejaran dari pasukan terbang. Pada akhirnya, Xiaoyan memilih terbang keluar dari dalam hutan. Namun ternyata ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh 3 tetua sekte Yunlan.
Melihat kemunculan dari Xiaoyan di udara, 3 tetua sekte itu pun melakukan pergerakan dan tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos. Menyadari hal ini, Xiaoyan merasa cemas karena kecepatan terbang dari sayap ungu miliknya tidak bisa dibandingkan dengan sayap Doki yang asli. Dan tiba-tiba saja, Yunlei dengan pergerakan yang sangat cepat sudah dekat dengan Xiaoyan. Dia pun akan mengeluarkan serangan petir dari tangannya. Untungnya, sayap Xiaoyan saat ini berubah menjadi putih karena mendapatkan aliran energi dari Yalou. Dan hal ini membuat Xiaoyan kembali bergerak dengan cepat, menghindari kejaran dari 3 tetua sekte Yunlan. Tiga tetua sekarang merasa cemas karena cahaya segel yang ada di dalam tubuh Xiaoyan segera meredup. Mereka menambah kecepatan supaya bisa mengejar Xiaoyan. Bagaimanapun juga hari ini Xiaoyan harus mati, dan tidak lama kemudian 3 tetua sudah berada di belakang Xiaoyan. Yunlei pun mulai melakukan provokasi bahwa dia sangat menikmati pembantaian malam itu, apalagi ketika mematahkan tulang-tulang di tubuh ayah Xiaoyan yang membuatnya memohon untuk dilepaskan dan juga dibiarkan untuk pergi. Benar-benar sebuah kepuasan tersendiri. Mendengar hal ini, Xiaoyan cukup emosi. Namun dia tidak ingin meminjam kekuatan dari gurunya dan menyuruh Yalou untuk menarik semua kekuatannya. Karena Xiaoyan tahu gurunya itu sudah sangat kelelahan. Xiaoyan pun terbang kembali menuju hutan dengan masih dikejar oleh 3 tetua sekte Yunlan. Xiaoyan kemudian memanggil ular putih kecil supaya melesat maju duluan dan mempersiapkan bala bantuan. Sementara Xiaoyan akan menghadang sementara 3 tetua sekte Yunlan. Pada akhirnya, 3 tetua itu pun mengeluarkan kekuatan mereka yang membuat Xiaoyan terpaksa harus menghindar. Suasana di dalam hutan ini benar-benar kacau dan 3 tetua kembali menyatukan kekuatannya untuk membentuk burung bangau raksasa yang mulai mengejar Xiaoyan. Situasi seperti ini membuat Xiaoyan cukup panik, namun dia harus terus bergerak. Ketika burung bangau itu ingin melahap Xiaoyan dari belakang, dirinya melakukan manuver yang membuat kecap bangau menabrak tebing tulang raksasa di tempat ini. Xiaoyan yang sudah kelelahan terpaksa berhenti untuk kabur, dan 3 tetua kali ini sudah muncul di hadapannya. Saat 3 tetua sekte Yunlan bergerak untuk membunuh Xiaoyan, keluarlah banyak binatang buas yang sudah dikumpulkan oleh ular penelan surga. Sesuai siasat dari Xiaoyan saat itu, mereka pun berbuat keributan yang mengganggu 3 tetua sekte Yunlan. Bahkan kalajengking raksasa kini juga telah muncul. Karena sudah menguasai 3 perubahan misterius api surgawi, Xiaoyan pun mengaktifkan teknik itu dan akan mencoba kekuatan barunya ini. Tiga tetua sekte Yunlan merasa cukup kerepotan menghadapi gelombang monster yang berlarian menerjang tubuh mereka. Ditambah lagi semburan energi dari kalajengking raksasa yang membuat mereka harus mengeluarkan kekuatan berlebih untuk menahannya. Di sisi lain, hal ini digunakan oleh Xiaoyan untuk mengumpulkan kekuatan dari 3 perubahan misterius api surgawi. Setelah dirasa siap, Xiaoyan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju tempat dari Yunlei dan memberikan ledakan oktan yang membuat Yunlei terluka parah. Yunlei yang belum mati berniat membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya, namun tiba-tiba saja muncul ular penelan surga yang sudah menjadi raksasa dan menghabisi nyawa Yunlei dalam sekejap. Salah satu tetua tidak terima dengan kematian dari Yunlei ini. Dia pun bergerak dan pada akhirnya melakukan pertarungan dengan ular penelan surga. Xiaoyan sudah sangat kelelahan, namun tiba-tiba saja muncul pasukan terbang. Hal ini membuat Xiaoyan terpaksa harus bergerak kembali supaya bisa cepat keluar dari dalam hutan ini. Sementara Yun Sheng dan juga 1 tetua lagi segera kabur dari ular raksasa yang kemudian mengejar Xiaoyan yang saat ini sudah lemas dan terjatuh dari udara. Ketika Xiaoyan ingin memaksakan kekuatannya melawan Yun Sheng, tiba-tiba saja Hai Bodong muncul dengan naga esnya dan menyelamatkan Xiaoyan. Dalam sekejap, Yun Sheng pun dilenyapkan oleh Hai Bodong. Hal ini membuat tetua yang tersisa sangat marah dan dia menganggap mulai hari ini Hai Bodong juga merupakan musuh dari sekte Yunlan. Sementara Xiaoyan yang kabur dinasehati oleh Hai Bodong untuk jangan berhenti. Dia memiliki bakat yang bagus untuk dikembangkan. Maka dari itu, Xiaoyan jangan sampai mati. Dia harus terus melangkah maju
dan menikmati kehidupan yang baru. Setelah memberikan nasihat ini, Hai Bodong pun kembali melakukan pertarungan dengan tetua yang tersisa. Xiaoyan yang berlarian di tengah hutan pun mulai dikejar oleh tim darat dari sekte Yunlan. Ketika Xiaoyan akan bertarung, tiba-tiba saja muncul Yafei bersama dengan pasukan bayangan yang langsung melenyapkan pasukan darat yang mengejar Xiaoyan itu. Yafei pun memberikan Xiaoyan peta pegunungan binatang iblis ini dan menyuruhnya pergi ke arah selatan supaya dia bisa meninggalkan kekaisaran Jiama. Di tempat itu ada wilayah perbatasan dan setelah melewatinya maka Xiaoyan bisa aman dari kejaran sekte Yunlan. Xiaoyan berterima kasih banyak pada Yafei, Hai Bodong, dan juga seluruh keluarga Meteor. Sementara Yafei percaya suatu hari nanti ketika Xiaoyan kembali lagi ke Kaisaran Jiama, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Xiaoyan berjanji di masa depan nanti kebaikan ini akan dibalas berkali-kali lipat. Yafei pun membelai wajah Xiaoyan dan menyuruhnya untuk kembali bergerak. Namun Xiaoyan kali ini memeluk Yafei dan sekali lagi berterima kasih banyak atas bantuan semuanya ini. Dia titip pesan untuk mengucapkan terima kasihnya pada Pak Tua Hai Bodong. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun kembali melakukan pergerakan. Sementara Yafei hanya bisa memandangi kepergian dari Xiaoyan sambil berharap bocah itu bisa kembali lagi ke tempat ini suatu hari nanti. Yafei cukup yakin setelah Xiaoyan kembali ke Kaisaran Jiama, bahkan saat itu sekte Yunlan akan merangkak di bawah kakinya. Di sisi lain, Hai Bodong menggunakan badai esnya untuk meratakan pasukan terbang yang tersisa, dan Xiaoyan masih terus berlari di dalam hutan. Tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan kemunculan Yun Yun dari udara yang membuat Xiaoyan terpaksa harus berhenti bergerak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pedang beratnya. Jika Yun Yun berniat menghalangi Xiaoyan, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan pertarungan walau harus mati di tempat ini. Yun Yun pun terlihat cukup sedih. Dia memandangi Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan mengatakan cukup baik, meskipun gara-gara ulah Yun Yun dia hampir mati di tempat ini. Yun Yun pun merasa menyesal dan dia terpaksa melakukan hal ini karena sebagai ketua sekte dia harus menjalankan tanggung jawab yang benar-benar berat. Tidak lama kemudian Yun Yun membujuk Xiaoyan untuk kembali ke sekte Yunlan bersamanya. Dia menjamin bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja. Namun Xiaoyan menolak. Dia merasa hubungannya dengan sekte Yunlan sudah menjadi seperti musuh besar. Sementara Yun Yun sebagai ketua saja tidak tahu betapa busuknya sekte yang dia pimpin, namun masih ingin menjamin kehidupan orang lain. Xiaoyan sudah sangat emosi dengan Yun Yun. Lagi pula di antara dirinya dengan Yun Yun sudah tidak memiliki hubungan apapun. Jika ingin bertarung, tidak perlu bertele-tele lagi. Namun Yun Yun merasa tidak bisa melakukan hal ini. Dia tidak mau menyakiti Xiaoyan karena Yun Yun sangat mencintainya. Sementara Xiaoyan sudah bersiap melakukan pertarungan. Dia pun menyeret pedang besarnya dan terus maju ke arah Yun Yun. Ketika sudah dekat, Yun Yun sekali lagi bertanya apakah Xiaoyan tetap tidak mau kembali bersamanya. Sambil berlalu, Xiaoyan mengatakan, lebih baik bawa saja mayatku. Yun Yun tiba-tiba saja melakukan pergerakan dan dia dengan kekuatan penuhnya akan memukul tubuh Xiaoyan. Namun ternyata pukulan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh Yun San di dalam tubuh Xiaoyan. Dan kemudian Yun Yun menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi meninggalkan kekaisaran Jiama dan jangan pernah kembali lagi. Jika tidak, Yun San pasti akan memburunya. Melihat kebaikan dari Yun Yun ini membuat Xiaoyan tersadar bahwa sebenarnya Yun Yun juga tertekan oleh sekte Yunlan dan membuatnya tidak memiliki sebuah pilihan. Ini benar-benar sesuatu yang sangat tidak adil. Xiaoyan kemudian memeluk tubuh Yun Yun. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perasaan yang sangat mendalam dan tidak bisa melupakan kejadian di dalam goa waktu itu. Mendengar hal ini, Yun Yun pun menangis di pelukan dari Xiaoyan. Pada akhirnya, mereka berdua berpelukan untuk waktu yang cukup lama sambil mengenang masa-masa indah penuh gairah di dalam gua. Xiaoyan mulai menggoda Yun Yun. Dia sebenarnya cukup menyesal
kenapa ketika berada di dalam gua saat itu, dia tidak melakukan pengeceritan dan menanam benih di rahim Yunyun. Mendengar hal ini, Yunyun cukup kaget. Jika saat itu Xiaoyan berani melakukan pengeceritan, maka hari ini dia tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan ataupun membantunya. Xiaoyan kemudian berjanji bahwa dirinya akan kembali lagi ke tempat ini. Ucapan itu membuat Yunyun marah. Jika Xiaoyan berani kembali lagi, maka dia tidak peduli tentang hidup dan mati dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan malah mengatakan titip salam untuk Yunsan. Saat Xiaoyan sudah kembali lagi, maka dendam ini akan benar-benar terselesaikan. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun benar-benar pergi. Sementara Yunyun cukup sedih ketika ditinggalkan oleh Xiaoyan. Namun dia menyadari mungkin ini sudah menjadi takdirnya. Seperti ucapan dari sang guru bahwa dirinya harus hidup di dalam kesendirian hingga akhir hayatnya. Xiaoyan terus berlari meninggalkan hutan. Hai Bodong yakin bahwa dirinya akan bisa bertemu kembali dengan Xiaoyan di masa depan. Di sekte Yunlan, Nalan Yanran bersiap memasuki gerbang hidup dan mati untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara di Gurun Tagore, Xiao Ding dan juga Xiao Li menyambut kedatangan dari keluarga Xiao yang berpindah ke tempat ini sesuai perintah dari Xiaoyan. Dan kali ini, Xiaoyan sudah keluar dari dalam hutan. Dia pun terbang untuk menuju Akademi Jianan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa yang akan dialami Xiaoyan di Akademi Jianan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di serial BTTH Season 5 Koprol Shop.